Jadi ada proses penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, pembagian, begitu ya. Bagaimana perkalian untuk bilangan desimal? Gampang ya, sudah pernah ya saat teman-teman di mana sekolah dasar ya. Atau mungkin heksadesimal, ini juga penting ya perkalian. Pembagiannya bagaimana biner ya, untuk atau mungkin perkalian bilangan okta gitu ya, baik itu pengurangan, penjumlahan. Nah di sini kita akan sekilas ya. Oke, nah kita coba mulai dari penjumlahan ya. Aritmatika sebelumnya katanya aritmatika sistem bilangan ini berguna ya, untuk menentukan berbagai macam implementasi sistem bilangan ya. Kalau di awal saya pernah sampaikan bahwa bisa kita gunakan untuk menentukan alamat memori ya, atau mungkin MAC address, lalu juga bisa di pengalamatan internet protokol ya, IP, atau mungkin tadi jaringan yang besar lainnya silakan. Bahkan bisa sampai ke ilmu penyandian data ya, atau kriptografi, keamanan sistem, atau watermarking dan lain sebagainya. Oke. Banyak sih sebenarnya ya, yang juga banyak. Penjumlahan ya. Sebenarnya paling penting misalnya ada dua, penjumlahan sama perkalian ya. Di penjumlahan hal yang semuanya penting juga sih, oke. Hal yang perlu diperhatikan adalah basisnya. Apakah biner, desimal, heksa gitu ya. Oke, apakah biner, oktal kayak gitu ya. Apa basisnya dari sistem bilangan yang akan dioperasikan ya. Carry digunakan apabila hasil penjumlahan lebih besar dari nilai basisnya. Contoh misalkan di bilangan desimal ya 13 ditambah 29. Desimal kan 10 dia ya. Ketika misalkan 3 tambah 9 12. 12 melebihi dari basisnya 10, maka itu ada carry di situ ya. Nah, ini ya contoh penjumlahan bilangan desimal di sini ya. 13 ditambah 38. Nah, contohnya benar ya. Nah, teman-teman di sini misalkan 3 tambah 8 11, karena lebih dari 10 ya basisnya, lebih dari basis, lebih dari 10, maka kata dia 11 tadi dikurangi 10 ya. Nah, 1 ya. 13, 3 tambah 8, 1, ada carry 1 di sini ya, sebelah kiri dia nambah 1 ini. Oke, nanti ini sebagai pembeda juga dengan yang pengurangan ya. Kalau pengurangan, maka akan dia borrow ya, meminjam dari yang sebelah kirinya. Lalu 1 di sini kita tambahkan lagi ya, 1 ditambah 1 tambah 3, 5 ya. Dicek 5 apakah lebih besar dari basis, ternyata tidak ya, cukup selesai berarti di sini dia. Oke. Coba ini. Lalu ada 729 ya, ditambah 518 basis 10 semua ya, basis desimal ya. Oke. Ternyata hal perkaliannya pun masih sama, cuma di sini ya ada istilah overflow ya. Tadinya di sini 3 digit semua ya, 3 digit. Ternyata di sini sekarang adalah 4 digit. Oke. Jadi ada kelebihan overflow ya. Jadi teman-teman nanti misalkan jangan kaget ketika di suatu pengograman, misalkan bilangan integer ya, itu ada batas maksimalnya, kapasitasnya ya. Kalau di C atau mungkin Java ya, integer tersebut 4 byte ya, berarti 4 dikali 8 bit, 32 bit ya. Jadi ada sekira 2 pangkat 30-an ya. Oke, 2 miliar sekian. Karena itu kalau kita misalkan melakukan operasi penjumlahan atau perkalian dengan menggunakan tipe datanya integer ya, jangan kaget misalkan kapasitasnya sudah besar ya. Sekian digit misalkan anggaplah ada 200 digit gitu ya. Nah, kita coba tambah atau kalikan dengan 200 digit berikutnya atau yang lebih besar. Maka hasilnya jangan kaget bernilai negatif ya. Artinya dia emang kelebihan ya, seperti itu. Jangan kaget, lupa ini ada yang ada bugging, ada error, ada bug katanya. Enggak ya, itu enggak error. Itu hanya kelebihan beban ya. Karena itu disesuaikan ya. Kalau memang kita gunakan tipe datanya short atau word ya atau unsigned integer ya, itu kapasitasnya lebih sedikit ya. Ada yang sampai hanya 256 bilangan saja ya.
Bagaimana Pak untuk yang besar? Bisa kita gunakan, ada istilahnya long integer, ya, ada big integer. Sedangkan untuk yang bilangan pecahan bagaimana? Bilangan kontinu, ya. Kita bisa gunakan tipe double, ya. Oke, nah ini penting untuk diketahui, ya. Hal yang sama ya, kalau kita menjumlahkan biasa 9 tambah 8, 17 ya. 17 ini, oh ininya masih yang di atas ya, bukan ya. 9 tambah 8 ya, 17. 17 dikurangi 10, itu 7 ya. Carry 1 ya, ada nambah 1 sebelah kiri ya. 1 ini ditambah dengan 2, tambah dengan 1, nilainya adalah 4 ya. Setelah itu 7 tambah 5, 12 ya. 12 lebih dari basisnya ya, sehingga dikurangi 10, ini 2, nyimpan 1. Oke, 1 terakhir ini kita sebut dengan overflow, kelebihan ya. Ini ternyata masih mengacu ke yang ini tadi ya. Oke, sip. Gampang ya, bilangan desimal ya. Next ya. Nah, untuk bilangan biner, nah ya kita perlu ya di sini ada suatu tabel, teman-teman bisa apa? Ini seperti tabelnya XOR sebenarnya, exclusive OR ya. 0 tambah 0, 0 ya. 0 tambah 0, di sini 0 ya. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0 ya, 1. 1 tambah 1, nah ini 0 ya. Tapi membawa carry ya. Masih punya simpanan 1 di sini ya. Kalau biner seperti itu ya. Kalau kita jumlahkan nilainya lebih dari basisnya, kata dia ya. Kalau kita jumlahkan nilainya lebih dari basisnya, maka pasti akan ada carry di sebelah kirinya ya. Masih menyimpan 1. Oke, ini ya. Untuk bilangan biner dan seterusnya, kita hanya fokus di sini. Kalau dia jumlahnya lebih besar dari basisnya saja, kalau okta berapa? 8 ya. Kalau desimal 10, kalau heksa 16 lebih aja, maka pasti ada carry ya. Contoh di sini 0101 ya, basis 2 ditambah 1001 ya. Ini sebenarnya ada 3 digit ya, 3 digit. Hanya saja di sini dia berjumlah 4 digit, harus kita samakan ya. Oke, sehingga kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 0 ya. Nah, ini punya carry dia di sini ya. Lalu 1 di sini ya ditambah dengan 0 ditambah dengan 0 ya. Oke. 1 nilainya ya. 1 tambah 0 1, oke. 0 tambah 1 1 ya. Oke, gampang ya. Nah, bagaimana sekarang kalau 1101 ditambah 01 yang contoh kedua di sini ya. Di sini 1 tambah 0 dia 1, 0 tambah 0 0 ya, 1 tambah 1 0, carry 1 ya. 1 ditambah dengan 1 ya, ditambah dengan 0 0 ya, carry 1 ya. Ini ya. Overflow dia, kelebihan seperti itu ya, ada lebihnya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya, Expa, Emu, ya, Amelia mungkin, Tiara, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Gampang ya. Next ya. Oke, kalau nanti ada yang keliru langsung disampaikan ya. Oke, ini basis 8. Nah, ini sama juga ya. Nih, kita cek satu persatu. 32 ditambah 14. 2 tambah 4, 6. Tidak ada masalah ya, tidak lebih dari basisnya 8 ya. 6 masih ya. 3 tambah 1, 4, tidak masalah seperti ini. Oke. Tapi di contoh kedua, nah ini contoh kedua. 427 basis 8 ditambah 512. 7 tambah 2, 9, lebih dari 8. Oke, sehingga dia 9 dikurangi 8 ya, 1. Oke. 1 di sini dia carry-nya tadi ya. 1 ditambah 2 tambah 1, 4 ya, benar ya. Lalu 4 tambah 5, 9 lagi ya. Nah, 9. Maka masih sama, harus kita kurangkan dengan basis ya, sehingga didapat 8 ya. Maaf 1 ya. Ada carry lagi 1 di sini ya, karena kelebihan dari penyimpan. Oke. Mudah ya. Ini pun overflow ya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau ingin disampaikan ya, ditanyakan. Kalau ada koreksi langsung ya Pak, itu ada keliru gitu ya. Oke.
Oke ya, next ya, penjumlahan bilangan heksadesimal. Heksadesimal yakni 16 ya. Oke, bilangan terakhir ya, F ya, yakni bernilai 15 ya. Oke, mulainya dari 0, tetap ada sebanyak 16 bilangan berarti ya. 43 ya, basis 16 ditambah 80 ya. 3 tambah 0, 3 ya. 4 tambah 8, 12. Nah, 12 ini adalah C ya. Tidak ada masalah di sini ya. Bagaimana kalau sekarang ternyata Pak bilangannya dia apa? C9 ditambah A1 gitu ya. 9 tambah 1 10 ya, ini A. Oke. Nah, C 12 ya, 12 ditambah dengan 10 ya, A ya. A itu 10 ya. Berarti 22. 22 lebih dari 16 ya. Maka dikurangi 16 bernilai 6. Oke. Carry 1. Nah, di sini. Satunya terakhir di sini ya. Jadi 16A ya, basis heksadesimal ya, nilainya. Oke. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kita cek apakah ada yang sedang hadir lagi nih. Coba kita cek ya. Khawatir ada yang apa? Oh, ada Amalia Audah. Oke. Ada baru masuk ya. Oke, Amalia Audah. Katanya izin Amalia ya. Nggak apa-apa itu kamu? Amalia? Halo? Oke, lanjut ya. Yona, adakah yang mau bertanya? Baik, kita akan ke pengurangan ya. Pengurangan katanya dia, hal yang perlu diperhatikan adalah basis dari sistem bilangan yang akan dioperasikan. Kalau sudah dikurangkan dia bernilai negatif ya, atau kita misalkan dikurangkan dengan basis ya, kalau biner dengan angka 2 ya, pas dengan angka 1 ya, jadi sudah bernilai lebih kecil aja ya, lebih dari kecil dari 0, maka harus meminjam ya, harus borrow ya, angka 1 dari sebelah kirinya ya. Oke. Ini pengurangan bilangan biner. 0 dikurangi 0, 0 ya. 0 dikurangi 1, 1. Tapi dia BR1, meminjam 1 dari sebelah kiri. 1 dikurangi 0, 1 ya. 1 dikurangi 1, kosong ya. Oke, paham ya? Oke, ini yang penting ya. Nah, jadi teman-teman harus memahami kaidah seperti ini ya. Contoh 1101 dikurang dengan 1001 tadi ya. 1 ya, ini dikurangi 1 0 ya. 0 dikurangi 0 0 oke. 1 dikurangi 0 1 1 dikurangi 1 0 ya. Ini hasilnya ya 100. Gampang nih ya, tidak ada masalah ya. Nah, kalau misalkan di sini sekarang 1001 dikurang 0100. Bagaimana kata dia? Maka 1 dikurangi 0, 1, 0 dikurangi 0, ya, 0, 0 ya, dikurangi 1, 1, pinjam 1 sebelah kirinya. Maka dia di sini sudah hilang ya. Oke, 1 dikurangi 1, 0 kata dia ya. Sudah berkurang pasti dia ya. Karena sudah diambil, dipinjam oleh sebelah kanannya tadi. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, next, bagaimana dengan bilangan oktal? Nah, sama ya, dengan basis 8, 32 misalkan dikurangi 14 ya, 2 dikurangi 4 itu minus, min 2. Oke, maka kalau sudah minus, katanya dia, harus kita meminjam sebelah kirinya ya, pinjam ke angka 3, pinjam 1. Oke, jadi 8 ditambah min 2. Oke, hasilnya 6.
Paham ya? Kalau desimal Pak, berarti kalau dia pinjam 1 ditambah 10 ya. Karena desimal ya. Kalau heksa ditambah 16. Ini dia okta ditambah 8. 3 pun ya bukan lagi 3 tapi sudah 2. 2 dikurangi 1 tinggal 1 ya. Jadi 16 basis 8. Oke. Lalu kita lanjut misalkan 512 ya dikurangi 427 gitu. 2 dikurangi 7. Nah, di sini min 5. Min 5 ditambah 8, 3 ya. Minjem 1 dia di sini. Minjem 1. Oke, sehingga dia bukan lagi 1 tapi 0. 0 dikurangi 2, min 2 ya. Min 2, nah otomatis minjem lagi di sini ya. Minjem ya. Berarti tambah 8 ya. 6 ya. Pak, bagaimana kalau dia negatif gitu ya untuk saat ini? Nah, di sistem pengamatan semuanya bernilai positif ya. Oke, bernilai positif. Baik, untuk negatif tuh nanti ada lagi ya. Oke. Paham ya teman-teman ya di sini ya. Kalau tidak sama Pak, misalkan 32 basisnya 8 dikurangi dengan 14 basisnya heksadesimal. Harus disamakan ya. Harus disamakan semua, mau ke okta-oktal ya, mau ke heksa semuanya. Oke. Harus dilakukan penyelarasan dulu ya. Kalau desimal saya yakin teman-teman paham ya. 8 dikurang ini bukan tambah ya. Sekarang adalah pengurangan ya. Ini pun sama ya. Ini bukan plus ya, tapi pengurangan ya. Maaf ya, ada koreksi ya. Ini pun pengurangan, ini pun sama ya, pengurangan ya. Oke ya, coba cek lagi. Oke, 712 dikurangi 529 ya, desimal. 2 dikurang 9, nah dia ya. Berarti berapa? Min 7 ya, min 7 pinjam 10 ya, pinjam 1 maaf. Pinjam 1 berarti ditambah 10, 3. Di sini pun bukan 1 tapi 0. 0 dikurangi 2 ya, min 2 tambah 10 ya 8 ya. Ini pun tinggal 6. 6 dikurangi 5 1 ya. Oke ya. Paham ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya di komentar silakan. Oke, Abel hadir sudah. Filza hadir, Firza sama Yolam ya. Oke, nanti dulu ya ini kita fokus ke sini. Nah, heksadesimal, pengurangan heksadesimal ya. Oke. 16 berarti ya. 80 dikurangi 43. 0 dikurangi 3, min 3. Tambah 16, 13. 13 dia di heksa adalah B, benar ya? A, B, C, D. 10, 11, 12, 13. Berarti D ya. 8 pun berkurang 1, 7 ya. 7 dikurangi 4, 3. Seperti itu ya. Sebentar ya. Oke ya, contoh berikutnya C9 dikurangi A1 ya. Maka 9 dikurangi 1 tidak ada masalah, 8. C ini 12 dikurangi A10 ya, 2 ya, seperti itu. 28 basis heksa ya. Perkalian ya, multiplication. Nah, ini ya. Perkalian adalah ya dilakukan dengan cara menjumlahkan secara berulang. Contohnya misalkan A ya dikali dengan B ya. Nah, ini sama dengan ya
menjumlahkan A, ya, tambah A lagi ya, tambah A terus ya, sebanyak B kali ya, kayak gitu ya. Terus ya, sebanyak, nah gini. Nah, ini dia dilakukan sebanyak B kali ya, dari B pertama, 1, 2, 3, sampai B terakhir. Atau ya, menjumlahkan B, ya, B ditambah B ya, tambah B, oke, ditambah B terus ya. Nah, terus ditambah B, oke. Oke, sampai A kali ya, dari 1, 2, sampai A terakhir. Oke. Nah, contoh misalnya satu satu dikali 1 0 ya. Jadi kalau ini kan kita tahu ya, 1 0 itu berarti 2 kali ya. Oke, jadi 1 basis 2 ini dikali dengan 2 sebenarnya. Jadi cukup maka 1 tambah 1. Selesai seperti ini ya. Kalaupun mau kita kalikan dengan cara pertama ini cara kedua ya, ini cara kedua, ini cara pertama. 0 dikali 1 dia 0, 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 pun 1 ya. Lalu kita jumlahkan 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1 ya, seperti itu. Oke, atau misalkan contoh kedua, 110 dikali 100 basis 2 ya. Nah, di sini berarti dikali dengan 4 ini ya. 100 kan 4 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti ini pun dijumlahkan ya sebanyak 4 kali. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Atau dengan cara pertama aja bisa seperti ini ya. Cara pertama, 0 kali 0 ya 0. 0 kali 0 semuanya 0. Terus 1 kali ini dia ya. Seperti ini. Lalu kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0, 0, ini 0, masih 0, 0, 0 tambah 0 tambah 1, 1, 0, 0, 0 tambah 1, 1 ya, sama ya. Oke, bisa seperti ini dia. Oke ya, teman-teman silakan jika ada yang ingin disampaikan. Pak, kenapa 1 kali 1 0? Dibilang yang 110 kali 100 itu enggak, Pak? Bukan, ini basis 2, jangan bilang 100 ya. Kalau oktav ya, kita bilang ya 110 dikali 100 gitu ya. Oke, Pak. Nah, jadi ini sebenarnya pertama dia katanya saat 100 dikurangi 1 ya, maka dia tinggal 11 ya. Jadi ini sama seperti 4 ya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. Nah, kayak gini ya. Ini kan 3. Lalu 3 dikurangi 1 lagi 2 ya. 2 dikurangi 1 1, 1 dikurangi 1 0 sampai bersisa 0 ya. Seperti itu ya. Kalau kita kan tadi mengatakan seakan-akan A dikali dengan B ini dia, maka A ini dikali A ditambah A sebanyak B kali gitu ya, bisa seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ada cara bisa seperti ini ya. Atau cara pertama ini cara pertama. Bisa juga seperti ini ya. Mana yang lebih ringkas? Mungkin ini ya, lebih ringkas ya. Kalau lebih detail caranya, ya, per step by step, dia seperti ini. Oke? Nah, ini dia cara yang pertamanya ya. Seperti ini. Oke. Emang betul kejelian ya di sini. Ini pun alu pun sama ya. 1, 0 ini kan 2. 2 dikurangi 1, 1 ya. 1 dikurangi 1, 0. Kalau sudah 0, dia berhenti sudah ya. Kalau misalkan masih belum 0, Pak, 1, maka tambahin lagi 1, 1 ya. Tambahin lagi dia di sini ya. Ditambah dengan, mana? 1, 1 kata dia. Tambah dengan 1, 1. Terus tambah lagi, misalkan masih belum 0, tambahkan lagi ya. Sini tambah dengan 1, 1 ya. Dan seterusnya. Oke ya. Coba kita ke bilangan okta dulu ya. Bilangan okta misalkan 41 dikali 10 ya, basisnya 8 ya. Nah, maka 0 dikali 1 ini cara yang
biasanya ya, cara yang kita lakukan ya saat berhitung. 0 dikali 1 dia 0, 0 dikali 4 0 ya. 1 dikali 1 1, 1 dikali 4 4 ya. 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1 ya. Misal nanti di sini ada lagi, misalkan dia hasilnya adalah 6 atau 7 ya, misalkan di sini 7. Ini contoh ya. 7 tambah 4, nah 11. 11 itu dia lebih dari 8. Tetap dia akan punya carry ya. Oke. Akan ada carry. Carry-nya dia nanti 1 ya. 1, terus 7 tambah 4, 11 dikurangi 8, 3 ya. 1, 3, 1, 0 hasilnya basis 8. Ini contoh saja ya. Oke, kalau kita lakukan langkah pada ALU di sini, nah bagaimana? Maka karena dia basisnya 8 ya. 8 pangkat 0 kali 0, 0 ya, 8 pangkat 1, 8. Maka ada 41 basis 8 ditambah 41 basis 8 ditambah 41 basis 8 sebanyak 8 kali ya. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Ada 8 kali. Oke. Ya, yang di sini nah 10 pangkat 10 basis 8 dikurangi 1 basis 8. 7 ya. Ini keliru ya, bukan 2 ya. Ini hati-hati ya, ini bukan 2 ya, tapi 8 basisnya ya. Oke, mungkin ini ya sedikit bisa kurang fokus ya. Jadi harusnya ini 8 gitu. Contoh bilangan desimal saya yakin teman-teman paham di sini ya. 21 dikali 15 ya, maka 21 ini ditambah 21 sebanyak 15 kali ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11, 12 ya. 13, 14, 15 ya. 15 kali. Boleh nggak Pak 15 ditambah 15 tambah 15 sebanyak 21 kali? Boleh, silakan ya. Tidak masalah. Ini bilangan desimal. Atau cara yang pertama lebih mudah juga ya, bisa seperti ini ya. 5 kali 1 ya, 5 kali 2 10 ya. Terus ya 1. Kalau untuk heksadesimal bagaimana Pak Barja? Heksadesimal misalkan 5 kali 2 ya 10 ya. 10 berarti ditulisnya adalah A ya. Oke, perkalian, nah ini bilangan heksadesimal. C2 dikali E6 ya. Dikali E ya, maksud saya. Maka C2 ini ya, ditambah C2 ditambah C2 sebanyak E. E itu A, B, C, D, E, F ya. F 15, E 14. Ada 14 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, benar ya, 13, 14 ya, seperti itu. Dijumlahkan ya. Oke, kita melihat E-nya. Pak, kalau kita nggak paham E-nya, Pak, misalkan dia di sini A, B, C, D, E gitu ya, berapa? Maka kita konversikan dulu ya. Kalau bisa, karena ini dia adalah bersifatnya komutatif ya, misalkan A dikali B sama dengan B dikali A, kita pilih yang paling sederhana ya. Misalkan 1 juta dikali 4 misalnya. Oke. Atau mungkin 5 dikali 200.000. Apakah kita ingin menjumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 200.000 ya? Mungkin buku kita habis sudah ya. Oke, alangkah baiknya 200.000 dikali 5. Berarti 200.000 ditambah 200.000 sebanyak 5 kali. Begitu ya. Lebih sederhana. Nilai pun sama dia. Oke. Pembagian, nah, pembagian lumayan kebalikan dari perkalian ya. Oke, kalau pembagian merupakan kebalikan dari perkalian ya. Pembagian dilakukan dengan melakukan pengurangan yang berulang. Jadi
Misalkan 10 dibagi 2 ya, maka 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, terus ya, sampai bersisa 0 atau lebih kecil dari 0 ya, seperti itu. Oke. Oke, pembagian nanti terdiri dari hasil bagi ya dan sisa bagi ya. Oke, paham ya sisa bagi ya. Kita coba di sini misalnya bilangan biner 110 dibagi 10. Ini sama seperti kayak gini ya dulu ya. Contoh misalkan 123 dibagi dengan misalkan berapa? 5 misalnya. 5 dikali 2 misalnya 10 ya. Dikurang ini 2, ini 3 ya. Seperti itu ya. Lalu mendekati 23 berapa? Ini dikali 4 ya. Nah, dikali 4 hasilnya pun 20 ya, dikurang ini 3 ya. Nah, 3, nah ini sudah lebih kecil dari 5. Jadi hasil baginya nanti 24, ini hasil bagi ya. Ini adalah hasil bagi. Sisa bagi ini ya, sisa bagi ya 3 ya. Ini sisa bagi yang terakhir dia. 10 ya dikali 1 dikali 1 yang pertama dulu ya, maka hasilnya 10 ya. Lakukan pengurangan biasa, dapat seperti ini, kalikan lagi dengan angka 1 ya. Nah, maka dia ini hasilnya, setelah itu kurangkan ya, seperti itu. Oke, hasilnya adalah 11 dan sisanya adalah 0 ya, jadi dia kelipatan angka 2 ya. 6 berarti. Oke, oh ini ada langkah-langkahnya ya, iterasi pertama ya, ada langkah-langkahnya. Oke, ada langkah-langkahnya di sini. Kita hapus dulu. Wow, kenapa agak lama nih? Oke, silakan ya yang mau bertanya. Oke, siapa ini? Irfan ya, Farhan, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke, silakan. Nggak ada ya? Oke ya, ini sisa, ini hasil, maaf ini sisa bagi ya 0. Ini adalah hasil bagi ya, hasil bagi 1 ya, berarti dia 3 ya. Oke, kita coba next ya. Pembagian bilangan oktal nah, ya. Oke ya, bilangan oktal 32 basis 8 dibagi 6 ya. 6, nah ini dia 6 dikali, kok dikali 4 ya? 5 ya Pak? 5 ya, benar ya, 5 ya. Maka dia 30 ini 2 ya. 10 dikurangi 6, 4. Ini sisa baginya, oh keliru ini ya, sisa bagi kok 2 ya. Ini sepertinya ada kekeliruan di sini ya. Kali 5 ini ya, 5. Oke. Oke, dikali 5 dia di sini ya. Ini kita ini banyak yang ini ya tadi ya, beberapa yang harus kita cek lagi nanti ya. Oke. Bagus benar 5, 30 ya. 30, 32 dikurangi 30 ya. 2 benar ya. 5 ya. Oke. Hasil baginya adalah, kalau 4 kan 24 ya.
Bagaimana dengan pembagian pada bilangan desimal dan heksadesimal? Kalau desimal kita paham ya, kalau heksadesimal, nah, maka kita langkah terbaik adalah melihat dulu ya komposisinya. Khawatir ketika misalkan kita terjemahkan atau konversi ke desimal, ternyata misalkan 2 juta, misalkan 10 dikali 2 juta misalnya ya. Kita kan agak kesulitan tuh ya, bukan kesulitan, menuliskannya 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 tambah 10 sebanyak 2 juta gitu ya. Sama seperti tadi misalkan pembagian 5 juta dibagi misalkan 10 gitu ya. Wah, ini banyak banget nih, bagaimana gitu ya. Oke, kalaupun bisa misalkan kita sederhanakan, maka kita sederhanakan ya. Terutama untuk perkalian itu bisa kita bolak-balik bersifat asosiatif ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Seperti itu ya. Oke ya. Oh nih, sip. Oke, mungkin hari ini seperti ini dulu ya teman-teman ya. Saya minta untuk tetap semangat yang sehat. Silakan bisa di